Perkenalkan, saya Aksyam Noval Rusman dengan NIM 0432150448. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu pemrograman desktop ya. Pada tugas satu kali ini saya disuruh membuat mengimplementasikan tipe data variabel identifier, keyword, dan class object dan method, mengimplementasi data atau array dalam string, lalu membuat struktur keputusan if else atau switch case atau nested if ya. Tugas satu kali ini kita akan disuruh membuat menu restoran ya, membuat aplikasi simple menu restoran. Di sini menginput menu restoran, kita harus nge-input menu makan dan menu-menunya dan harganya. Datanya disimpan di sebuah array dan setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Makanan, minuman, terus pemesanan harus memungkinkan pelanggan memesan dan menggunakan berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Pelanggan yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh formatnya nasi padang sama 2 seperti itu. Lalu kita menghitung biaya. Kalau misalkan biaya ini ada pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000 setiap resto ya, dan diskon 10% jika keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Misalkan kita 101.000, itu akan mendapatkan diskon 10%, yang artinya tidak perlu membayar pajak karena pajak dan diskon ini nominalnya totalnya sama ya. Dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman ya, jika totalnya tuh 50. Lalu mencetak struk, Rogan harus cetak struk per item, total pesan, informasi pajak, dan biaya pajak, dan biaya pelayanan jika ada diskon. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah programnya ya. Mungkin saya akan menjelaskannya terlebih dahulu nanti. Di sini ada kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan. Menu makanan terdiri empat masing-masing kategori menu. Nah, di sini ada kelas main yang untuk bermain method ya, untuk menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya, dan lain-lain. Formatnya adalah berdasarkan kategori, penggunaan array, penggunaan struktur kekhususan mengimplementasikan fungsi, tidak menggunakan struktur pengulangan, skenario struktur, dan minimal durasi 15 menit. Oke, mungkin langsung saja ke programnya ya. Di sini saya sudah membuat menunya ya. Menu Java ini terdiri dari string nama, double harga, karena harga itu biasanya lebih ke angka ya, jadi kita menggunakan tipe data double. String itu lebih ke teks atau kata-kata ya, ataupun angka pun bisa sebenarnya. Jadi kita menggunakan string gitu. Nah, di sini saya menggunakan file menu menggunakan aplikasi VS Code ya, VS Visual Studio Code. Di sini kita membuat menu dengan yang string, nama, double, dan lain-lain untuk membuat variabel penamaan ya, seperti public string, get nama, get harga, dan kategori. Lalu setelah itu saya membuat file main untuk list-list menu tersebut ya. Seperti ini, misalkan di menu ini neo menu ayam, namanya ayam bakar, harganya 20.000, kategorinya makanan. Nah, menu ini terdapat dari menu sini yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk menu array ini daftar menunya, untuk data-datanya itu penamaan data untuk string, double, dan stringnya itu disimpan di menu sini ya. Jadi untuk datanya kita tinggal buat saja, tinggal menu, namanya apa, ayam bakar harganya berapa, dan kategorinya apa. Lalu saya membuat di sini double pajak ya, pajak yang tadi sudah dikasih tahu kalau misalkan pajak itu terdiri dari 10% ya. Lalu biaya pelayanan 20.000. Nah, lalu di sini saya menggunakan scanner di sini ya. Nah, di sini ada tampilkan menu. Tampilkan menu itu function di bawah ya. Di sini saya membuat string pesanan dan string jumlah 4 ya.
Dan lalu setelah itu saya membuat masukkan pesanan maksimal formatnya maksimal 4 item gitu. Di sini ada pengkondisian integer i, pesanannya lebih panjang i plus plus, maka inputnya kosong. Jika inputnya kosong maka di break ya. Lalu kita misalkan tidak kosong, lalu ke sini jumlah integer orang part 1 dan trim ya. Lalu double, ini double tuh tipe data, bukan tipe data, apa sih namanya, variabel untuk penamaannya seperti string dan double tadi yang di sini. Lalu total biaya, hitung total biayanya itu pesanan jumlah, lalu cetak struk, pesanan jumlah dan total biaya. Itu mungkin yang untuk di awalnya ya, untuk akhiran semua program ini tersimpan di sini di static void main. Lalu kita membuat fungsi yang kedua yang tampilkan menu ini. Sistem outprint itu untuk menampilkan sebuah teks atau string biasa ya. Jadi saya membuat string daftar menu, lalu string ini, lalu string makanan agar tampilannya lebih rapih gitu. Lalu di sini di bawahnya terdapat item.kategori get kategori equals makanan, dan di sini ini ngeloop ya. Looping, jadi di force ini melooping kategori yang hanya kategori makanan saja. Lalu di bawahnya kategori yang hanya kategori minuman saja. Lalu sesudah tampilkan menu, di sini ada fungsi hitung total biaya ya. Kita rincikan terlebih dahulu subtotal, diskon, total setelah diskon, pajak, dan total akhirnya. Di sini saya menggunakan double ya untuk data angka karena kebanyakan sih double ya untuk data angka. Di sini subtotal saya isi 0, diskon 0, total setelah diskon itu kita set double, pajak, dan total akhirnya double juga. Lalu menghitung subtotalnya, menghitung sub menghitung subtotalnya kita looping pesanannya panjang, panjang pesanannya ya. Kalau misalkan lebih dari 4 di break, kalau misalkan enggak kita daftar menu, item namanya, ambil jumlah pesanannya berapa, terus totalnya, terus itemnya ngambil harga dikali jumlahnya gitu untuk menghitung subtotalnya. Lalu memberikan diskon kalau misalkan 10%. Jadi kalau misalkan subtotalnya lebih dari 100.000, maka subtotal dikali 0,1% ini untuk si diskon 10%-nya. Lalu total setelah diskon ini subtotal dikurang diskon. Lalu penawaran beli satu gratis satu minuman jika subtotalnya 50.000, kita ini dulu pesanan deadline-nya ini panjang pesanannya lebih dari 4 atau enggak. Kalau iya kita break. Lalu kalau enggak kita ambil namanya, terus ambil pesanannya, kategorinya minuman, lalu di total setelah diskon, di item lalu diambil harga, baru di break. Setelah itu kita menghitung pajak, total setelah diskon kali pajak, lalu total akhir. Total akhir tuh total setelah diskon tambah pajak tambah biaya pelayanan ya. Lalu di sini ada cetak stroke. Di sini kita membuat double seperti tadi yang di atas. Lalu kita hitung subtotalnya dari cetak struk ini. Jika EN tidaknya lebih dari pesanan, maka di break ya. Ini tuh pengkondisian untuk jika lebih dari 4 pesanan ya, kan maksimal untuk 4. Jadi lalu di sini kita menu item, daftar menu, lalu get name, terus equal ignore cache, pesanan i, subtotalnya kalau misalkan sesuai if kondisinya, item harganya dikali jumlah si i ini, integer ini, lalu subtotalnya tidak sama dengan subtotal ini. Lalu sistem
Sistem outprint ini get nama lalu jumlah dan subtotal ya. Di sini ada cetak struk. Jadi untuk cetak struk itu menghitung diskon, menentukan penawaran beli satu gratis satu dan menghitung pajak 10% lalu total akhir lalu mencetak struk pesanan tersebut ya. Mungkin di sini kita akan langsung mempraktekkan saja ada aplikasi yang telah saya buat, aplikasi restoran ini. Uh, Pertama-tama kita mungkin pesan makanan terlebih dahulu, ayam bakar, dengan 2, es teh, dengan 3. Di sini sudah tersedia struk pesanannya ya, ayam bakar 2, es teh 3, lalu subtotalnya. Total setelah diskon karena tidak ada diskon 55.000 dan pajaknya 5.500 dan biaya pelayanan 20.000 jadi 80.500 ya. Bagaimana jika ada diskonnya? Kita tambahkan mungkin fitting alas juga lalu use alphabet semua 2. Nah, di sini kita ada diskon 10% 220.000. Lalu total setelah diskon itu jadi 158.000, lalu kena pajak 19.800, lalu biaya pelayanan 20.000. Lalu menjadi total akhirnya 23.780.000. Nah, ini setelah mendapatkan diskon 100% dikarenakan 100.000 di atas pembelian di atas 100.000 ya. Bagaimana jika kita masukkan jumlah itemnya 4 ya, yang goreng dengan 2 3 es teh dengan 3 jus buro dengan 2 ayam bakar dengan 4. Lalu saat kita enter di item kelima itu otomatis tidak input lagi melainkan menampilkan struk pesanan ini. Mungkin sekian dari uh, penampilan project saya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.